Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Matchday ketiga Mandiri Cup AFF U23 2025 telah berakhir. Hasilnya timnas Indonesia U23 yang dipenuhi dengan pemain lokal lapis 2 atau tim B-nya yang kemarin telah teruji kualitasnya karena gagal memetik poin penuh atas tim kuning Hawimau tak pernah ucap hello pergi kau melambai, alias timnas Malaidesh bawah 23 yang berhasil menahan imbang pasukan Garuda Muda setelah memutuskan bermain parkir bus atau parkir tank padahal mereka butuh poin untuk lolos, tapi daripada kalah pulang-pulang kena simbah asid jauh lebih baik mending gak lolos daripada harus kalah sama yang mereka anggap rival yaitu timnas Indonesia. Yaitu kan menurut diisi kepalanya, padahal kita sendiri mah sama sekali udah nggak pernah lagi sedikit pun menganggap mereka rival. Karena memang kalau seandainya kita bisa menurunkan tim utama, maka level kita udah jauh berbeda. Tapi beruntung bagi mereka yang nggak kena belasah tim utama kita, karena memang untungnya event ini sama sekali nggak ada di dalam kalender FIFA. Jadi beruntung bagi mereka yang nggak sempat ketemu tim utama kita, karena memang kita tidak bisa memanggil mereka sama sekali untuk turun di turnamen ini. Sehingga memang sedari awal Piala Ciki ini dipersiapkan untuk kawah candera di muka para pemain timnas Indonesia U23 untuk trial sebelum persiapan menuju kualifikasi Piala Asia yang rencananya akan berlangsung di Gelora Delta Sidoarjo. Melihat performa kedua tim di pertandingan kemarin, mungkin kita terlihat agak lebih mendominasi jalannya pertandingan. Kalau dilihat dari statistik pertandingan, mungkin menunjukkan kita lebih unggul dengan 69% penguasaan bola berbanding dengan 31% penguasaan bola lawan. Tapi sayangnya sepanjang 90 menit itu kita hanya menghasilkan 11 kali tembakan dan 3 di antaranya yang on target. Sementara mereka hanya dengan 30% penguasaan bola aja bisa menghasilkan 10 tembakan walaupun hanya 1 yang on target. Jelas sangat terlihat. Itu menunjukkan kalau permainan kita benar-benar hanya berputar-putar aja di kawasan tengah. Itu pun lini tengah kita dimatikan dan benar-benar dikunci oleh lawan. Sehingga yang dengan dominannya kita hanya mampu mengandalkan serangan dari sisi sayap. Ditambah senjata lempar lembing yang belum mampu dimaksimalkan oleh tim pelapis ini. Menjadikan pertandingan kemarin terlalu membosankan untuk dilihat. Dan itu diakui oleh kedua supporter baik Indonesia maupun Malaidesh sampai pada ngantuk-ngantuk nonton pertandingan tersebut. Pertandingan kemarin itu nampak hambar akibat tidak adanya kreativitas dan opsi lebih di lini tengah kita, sehingga kita cuma bisa mengandalkan kedua flank kita aja untuk bisa menyusur sisi pertahanan mereka. Berasa banget emang gak adanya Arkan Fikri itu, karena memang dia ini motor serangan kita. Sehingga para pemain di lini tengah kita kerap mengalami deadlock tiap kali berusaha menyusun serangan dan membongkar pertahanan mereka dari area tengah. Efeknya para pemain kita kerap kehilangan bola dan mulai kesulut emosi ketika kehilangan bola dan berusaha mengambilnya kembali, seperti Raihan Hanan, Tony Firmansyah, dan terbukti pemain kita pada gampang kena kartu kuning lebih banyak daripada para pemain Malaidesh ini. Dari sini kan kelihatan nampak memang para pemain pelapis ini belum matang dari segi mental dan dari segi kematangan bermain, padahal jam terbang dan pengalaman mereka lebih di atas daripada para pemain Malaidesh sebenarnya, karena memang rata-rata mayoritas dari skuad yang ada ini kan sudah pernah bermain melawan para senior lawan-lawannya ini di Piala Kaleng sebelumnya atau Piala AFF senior sebelumnya. Walaupun memang tensinya tinggi, harusnya dengan pengalaman yang mereka miliki, mereka lebih tenang menghadapi Malaidesh ini, karena memang Malaidesh ini sebenarnya sudah bukan rival kita. Secara liga dan pembinaan usia muda mungkin Malaidesh lebih di atas kita, tapi kalau untuk pengalaman para pemain U23 ini, kita ini sudah memiliki cap senior loh ketimbang Malaidesh. Apalagi meskipun kita tampil hanya dengan para pemain pelapis, tapi perlu diketahui kalau para pemain pelapis kita ini sudah kenyang lah di Liga 1. Mereka ini memiliki caps dan ya lumayan jadi andalan lah beberapa pemainnya di Liga 1. Berbeda dengan Malaidesh yang masih bermain di Liga Junior. Yaitu juga teguran lah buat LIB nih, terutama operator liga yang setidaknya harusnya bisa mengurangi jatah para pemain asing di liga kita. Karena apa? Operator liga kita ini terlalu mementingkan kebutuhan klub. Kadang lucu juga untuk orang-orang yang suka mengkritik diaspora, kenapa kita harus ngambil pemain dari luar padahal masih ada darah ya kan. Padahal liganya sendiri aja terlalu mementingkan pemain asing loh, yang nggak ada darah sama sekali dimasukin ke sini, suruh nyari duit di sini, tapi lupa dengan pemain lokal kita, nggak peduli dengan talenta lokal kita sendiri. Jatah sampai 11 pemain asing kan nggak ngotak, sampai-sampai diturunin sama Erick Thohir jadi cuma 7 pemain asing. Cuma kan tetap aja angka segitu lebih banyak daripada jatah untuk para pemain
pemain lokal kita. Ya kalau gitu kapan kita bisa memiliki SDM yang berkembang dan kaya ada di mana-mana? Sehingga opsi pemain kita yang dipanggil ke timnas nggak itu-itu aja para pemain lokalnya. Kita harus bisa mencari talenta lokal dari tempat lain. Selain mengharapkan bisa mendapatkan pemain diaspora berkualitas untuk akselerasi dan transfer ilmu ya. Tapi kan nggak bisa kita selamanya mengharapkan naturalisasi terus. Karena memang SDM di sana aja lama-lama menurun naturalisasinya. Jadi harusnya kalau kuantitas di luar menurun, seharusnya kualitas di dalamnya ini yang ditingkatkan. Dengan apa? Dengan mengadakan Liga Junior. Habis itu dengan memberikan kesempatan para pemain lokal kita yang masih muda ini lebih banyak jatahnya di klub masing-masing. Habis itu nanti ada suara-suara yang menyangkal dengan bilang, ya para pemain lokal kita mahal apalagi yang kaliber timnas. Ya itu kan alasan untuk orang-orang yang demen korupsi di dalam klubnya. Jadi lebih mentingin pemain antah berantah dari luar yang tua-tua dimasukin kemari, yang penting murah harganya. Alasan aja itu mah. Nggak usah nengok ke liga yang maju seperti Jepang dan Korea. Lihat tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Padahal jumlah penonton mereka jauh di bawah penonton kita. Artinya di sini pendapatan exposure liga mereka berdua itu masih kalah jauh daripada kita. Tapi mereka sadar bahwa mereka juga perlu memberikan kolam kepada para pemain lokalnya untuk bisa bersaing di level Asia Tenggara paling tidak. Dan itu sudah mereka buktikan. Mau main di kompetisi apapun di klubnya, nggak di liga, nggak di tim nasional, kualitas lokal mereka sedikit di atas kualitas lokal kita. Karena kenapa? Mereka didukung dan diberikan kesempatan oleh liga-liga di negaranya masing-masing. Bahkan beberapa dari nilai pasar pemain lokalnya sudah mampu bersaing di level Asia. Ada pemain lokal kita semahal itu. Padahal kita tuh lebih ramai daripada mereka. Tapi mereka nggak pernah ngeluh memakai pemain lokal mereka. Makanya kualitas pemain lokal mereka, baik Vietnam maupun Thailand, sedikit di atas kita. Liga-liga di Asia Tenggara ini juga memakai jasa pemain asing. Tapi apa? Mereka tetap memberikan kesempatan untuk para pemain lokalnya memiliki wadah. Sehingga regenerasi mereka berjalan dengan baik dan mereka tidak kehabisan opsi untuk mendatangkan pemain-pemain baru dan menggeser pemain lama yang sekiranya sudah tidak relevan untuk digunakan di tim nasional. Nah, sekarang bisa nggak itu kita lakukan? Ya, bukan berarti kita mau mencontek mereka, tapi setidaknya bisa nggak kita memberikan kesempatan untuk para pemain lokal kita. Jangan alasan aja pemain lokal kita nih mahal lah, atau pemain lokal kita ini belum matang. Kan nggak masuk akal. Dibilang belum matang, nggak layak dipakai di klubnya masing-masing, tapi kok bisa dianggap kemahalan? Kan dari situ aja udah nggak make sense dan nggak sinkron pernyataannya. Jadi untuk para klub dan operator liga, stoplah membodoh-bodohi publik sampai keseringan menipu para fans. Gimana bisa pemain lokal kita dianggap mahal, sementara dikasih wadah untuk berkembang aja boro-boro? Bilang aja yang penting anggaran klub aman, ya kan, bisa masuk ke kantong sendiri. Karena kenapa toh manggil pemain asing pun nggak mengangkat kualitas liga kita juga ketika main di luar? Kita punya jatah berapa di Liga Champion Asia? 0. Kalaupun ada, itu pun harus playoff dulu karena harus kualifikasi. Terus nggak perlu jauh-jauh juga. Kita lihat aja belum lama ini apa yang kita dapat dari Piala Presiden ya. Finalnya sama sekali nggak ada klub kita. Bahkan yang juara pun klub tetangga yang negaranya sendiri aja nggak punya presiden. Tapi bisa-bisanya klub dia punya Piala Presiden. Dan itu dia dapat dari negara kita yang punya presiden. Artinya apa? Liga kita nggak bisa bersaing dengan pemain asing yang udah bertahun-tahun kita pakai. Pemain asing antah berantah ya, bukan diaspora maksud saya. Iya, saya tahu sepak bola itu industri dan melibatkan ekonomi secara keseluruhan. Tapi ya jangan lupa, lihat juga lah nasib talenta lokal kita. Kita butuh SDM yang lebih banyak lagi dan berkualitas untuk bisa kita gunakan ke dalam timnas. Karena kenapa? Nggak selamanya juga kita memakai opsi pemain luar dari naturalisasi. Karena ya diaspora ini juga kan kadang ditahan klubnya kalau di luar kalender FIFA. Sedangkan panggung-panggung regional seperti AFF SEA Games ini merupakan pembuktian menempa diri untuk para pemain lokal kita sebagai pelapis para pemain utama. Karena memang susah juga bagi para pelatih timnas manapun termasuk Gerald Van den Berg untuk bisa memaksimalkan skuadnya. Kalau kedalaman skuadnya aja nggak bisa ngimbangin pemain utamanya. Nanti efeknya giliran kalah atau seri, ya akhirnya kita mengecam pelatih ataupun pemain. Kan ini adalah budaya yang kurang bagus bagi iklim sepak bola kita. Walaupun kalau boleh jujur, saya sempat mengamati beberapa pemain yang tidak maksimal diberikan kesempatan oleh pelatih kemarin, ya kan. Masih membuang-buang waktu, bermain egois dan bermain kurang maksimal. Kemudian seperti bermain nggak pakai otak. Itu saya tahu, tapi saya nggak mau sebutin satu-satu. Pasti para penonton udah tahu lah siapa aja orang-orangnya. Cuma kan kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan individu tersebut, karena memang ini baru panggung pertama mereka. Terutama para debutan-debutan ya. Para pemain-pemain yang baru
baru bermain debutan di turnamen ini. Jadi ngarap apa kita dengan para pemain debutan di turnamen ini? Jangankan pemain debutan, pemain yang udah lama dipanggil ke timnas aja masih bapuk di timnas mainnya kemarin. Terus kita mau sepenuhnya menyalahkan mereka yang udah berusaha di lapangan? Ya nggak bisa, bos, karena memang kualitasnya cuma segitu-gitunya. Walaupun lagi-lagi kalau boleh jujur, ya mereka-mereka ini belum bisa dikatakan pantas untuk dikualifikasi Piala Asia nanti. Karena gimana enggak, lawan Filipina Malaides aja kita keteteran dan kesulitan untuk membongkar celah mereka. Bagaimana melawan Korea nanti, Korea Selatan loh. Walaupun betul kita pernah mengalahkan Korea Selatan, tapi apakah itu bakal berlangsung secara konsisten? Belum tentu, karena bagaimana kita bisa mengalahkan secara konsisten kepada tim yang secara kultur sepak bolanya jauh lebih kuat daripada kita. Jadi menurut saya nggak fair kalau kita terlalu sering menyalahkan pemain yang ada. Karena memang kualitas kita ini belum benar-benar teruji maksimal. Jadi sebenarnya netizen ini nggak peduli sama hasil yang ada di Piala Ciki ini. Karena memang turnamen Tarkambin Piala Ciki yang satu ini hanya digunakan sebagai salah satu wadah kawat candra di muka kita untuk bisa benar-benar menentukan apakah para pemain yang ada sekarang layak untuk melapisi pemain skuad utama kita di kualifikasi Piala Asia nanti. Kalau boleh jujur, sebenarnya sangat disayangkan aja muka-muka timnas sekarang ini ya hanya itu-itu aja yang kelihatan menonjol untuk dipanggil ya. Dan memang pelapisnya ini yang para muka-muka debutan ini sama sekali belum terlihat layak untuk melapisi skuad pelapis tim B-nya itu sendiri. Baik kekuatan utama tim B-nya maupun pelapisnya masih jauh dikatakan layak bersaing di level Asia. Jangankan Asia, Asia Tenggara aja kita terlihat sedikit kewalahan ketika bertemu dengan tim yang secara kualitas mulai mendekati level dari tim B Garuda Muda kita. Seperti tim Muda Da Askal maupun Harimau Muda di 2 pertandingan terakhir kemarin. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau nanti kita ketemu Bani Nguyen maupun geng Tom Yam? Kalau lawan geng Pinoy sama Bani Sarapan aja kita keteteran di kandang sendiri. Segini dulu review jujur dari saya, dan jangan lupa push like-nya dan juga berikan keikhlasan super thanks ya agar lebih semangat lagi membangun channel ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.